Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saile. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back again di quick update untuk FTM. Jadi kita akan bahas cepat aja, quick aja untuk FTM karena kita udah lakuin update week by week ya. Dan by the way teman-teman, saya pengen butuh inspirasi, saya butuh masukan dari teman-teman. Karena kan kita rencana monthly by monthly ya, kita pengen bahas koin itu aja. Jadi kayak misalkan contoh nih, sekarang kita lagi bahasnya XRP, FTM, Torchain, sama Rune. Nah, kita nggak tahu nih April mau bahas apa teman-teman. Mungkin April kita nggak bahas koin yang punya event di sana. Misalkan contoh kita bahas rutin week by week itu Matic, Cardano, Zilliqa, sama misalnya Sen atau misalnya Algorand atau mungkin ya pokoknya gitulah, atau Matic mungkin ya. Jadi kita mungkin akan bahas 4-5 koin berurutan begitu aja ya. Range-nya diatur terus supaya teman-teman di sini bisa ngikutin progres saya dalam melakukan analisis, dan di sini harusnya belajarnya bisa lebih enak ya, karena kita ngelihat oh ternyata kalau Kevin habis ngeliat begini dia consideration-nya begini gitu. Jadi nggak loose aja gitu loh. Kalau sebelumnya kan saya bahas NIR, habis itu bahas Ethereum, habis itu bahas yang lain-lain lagi, akhirnya kita loose gitu ya, maksudnya ketinggalan gitu, lose track gitu. Nah itu sih paling saya pengen tahu pendapat dari teman-teman, kira-kira gimana gitu enaknya supaya kita bisa nentuin 4-5 koin yang kita pilih itu ya. Kita bahas week by week. By the way teman-teman, sekarang situasi Bitcoin ini terkena impact daripada si Jerome Powell ya. Dia lagi ngelakuin speak. Jadi tadi setelah saya lihat ternyata dia ngelakuin speak itu buat semacam event tahunan, dan impactnya terhadap dolar so far lumayan menguat signifikan. Jadi mungkin ya cukup positif gitu. Walaupun tadi sedengarnya saya ya, kalau speaknya sih sebenarnya dia ngomongin hal yang sama waktu dia ngomong FOMC statement minggu lalu. Jadi dia kayak cuman ngulangin doang, atau lebih kayak mengarah ke memperjelas lah apa yang dimaksud sama dia. Sekarang lagi sesi tanya jawab, jadi ya market masih akan volatile. By the way, pembahasan kita kali ini fokusnya lebih ke arah FTM. Jadi untuk yang masalah Jerome Powell itu nanti kita kesampingkan dulu. Nah, sedikit review buat teman-teman. FTM saya meyakini bahwa kita proses 1, 2, 3, 4, 5, dan ini base-nya itu adalah Elliott Wave Theory. Nah, kalau kita lihat pergerakan saat ini, ABC corrective pattern berpotensi yang sedang terjadi pada si FTM. Dan so far sih kalau kita lihat di sini udah memenuhi syarat ya, ABC ya, which is A wave, abis itu ABC, and then B wave, dan sekarang kayak lagi on progress menuju potential C wave corrective patternnya. Dan kalau misalkan berdasarkan rumusan atau teori Elliott Wave Theory, yang flat corrective pattern itu biasanya 3-3-5 secara formasinya teman-teman. Jadi yang penurunan terakhirnya itu akan lebih ke arah 5 wave penurunan, dan seperti yang kita lihat ini so far udah 5 wave penurunan. Nah yang menarik adalah kita lagi testing terhadap exponential moving average 21-nya, dan kalau misalnya kita bisa maintain di atas area inilah, setidaknya di atas area box merah ini saya yakini sebagai potential area supportnya, karena memang Fibo 38,2% ini menurut saya menjadi satu yang kontroversial buat pergerakan Phantom selama ini. Nah kalau misalkan demikian, ini adalah finishingnya dia, kan menarik nih teman-teman. Terbentuk yang namanya Three River Morningstar, udah confirm bull candle, lalu sekarang dia benar-benar rebound dan lagi proses menuju test exponential moving average 21. Terakhir kita udah sempat bahas itu juga waktu dia berpotensi reboundnya, itu kita udah sempat discuss, dan sekarang ya at least sudah sedang ongoing lah ya. Jadi kalau saya pribadi mungkin ya untuk melihat FTM ini, pemanfaatan saya yang akan saya lakukan adalah at least saya pengen lihat dulu si FTM bisa confirm close di atas falling wedge gitu. Jadi either itu di atas falling wedge atau descending channel, intinya di antara kedua itu. Yang pasti adalah tujuan dari saya ngeliat ini adalah saya pengen tahu seberapa FTM di sini secara market price atau secara price action nunjukin ke kita bahwa bullish itu atau si buyersnya itu sudah kembali confident gitu. Kenapa demikian? Soalnya kita seperti yang kita sudah tahu ya, FTM itu sebelumnya kan sempat terkena problem, dan problemnya ini yang menyebabkan harga FTM tertekan so far. Nah so far kalau kita lihat dari recovery cukup kayak gini, menurut saya cukup oke teman-teman ya. Nah mungkin kita
di pembahasan kali ini, di quick update kali ini, saya akan lebih banyak ngebahas untuk hourly-nya. So far kalau misalkan untuk daily, paling patokan saya sementara ini adalah exponential moving average 21-nya dulu. Kalau misalnya di sana ada rejection, ekspektasi saya adalah ngelihat si FTM ini mengkonfirmasikan potensi double bottom, lebih ke higher low-nya dia ya. Jadi ini kayak higher high, and then higher low, and then potentially berikutnya berarti adalah breakout dan menuju ke higher high. Artinya memang secara Elliott wave theory, secara pergerakan, berarti kemungkinan wave corrective wave-nya dia sudah berakhir teman-teman ya, dan kita udah siap menuju ke rally berikutnya. Itu adalah ekspektasi sementara based on apa yang saya analisis, dan tentu saja di sini kita nggak bisa memprediksi, kita juga nggak bisa mengira-ngira. Yang terbaik adalah kita tunggu reaksi daripada pergerakannya so far. Alright, nah untuk time frame hourly-nya sendiri saya masih stick with descending broadening wedge pattern. Jadi ini bakal saya extend lagi. Kalau misalkan kita lihat dia rebound, mungkin kita akan ketahan di kisaran level $1,8. Nah, yang menariknya adalah ini kalau kita lihat kan sebenarnya dia udah berhasil breakout dari si falling wedge ya. So far progres pergerakannya ini menurut saya cukup menarik, lebih condong ke arah pembentukan ascending broadening wedge pattern, which is ini sebenarnya adalah satu pattern yang menurut saya kurang begitu baik ya kalau misalkan buat teman-teman yang pengen ngelihat si FTM ini melanjutkan bullishnya. Nah, kenapa saya katakan nggak terlalu menarik? Bisa terbentuk ascending broadening wedge pattern, itu artinya pressure sellers yang masuk ke market itu cukup signifikan. Seperti yang kalian lihat ya, every time bullish make a move, sellers juga make a move. Ini koreksi 70%. And then bullish make a move, sellers kembali make a move. Ini almost 70% juga. Nah, sekarang kita teman-teman, ini bullishnya lagi make a move, lagi masuk potential corrective move ya untuk wave 4-nya dia. Nah, pertanyaannya nih, kita bakal reject nggak dari level $1,3 ini? Atau kita berhasil ya untuk maintain, lalu dia kembali penguatan lagi gitu. Kalau misalkan situasinya kayak gini, kita reject, maka kalian bisa lihat ini ada potensi reversal bisa terjadi pada FTM. Nah, justru ini malah jadi short opportunity yang baik ya buat pergerakan si FTM. Kembali lagi saya katakan karena pada dasarnya di time frame daily pun kita memang perlu ngelihat dia pullback dulu untuk konfirmasi higher low-nya dia. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalnya pullback terjadi, seberapa jauh potensi higher low-nya kita, teman-teman? At least based on Fibonacci retracement, area yang berpotensi defisit oleh si FTM itu berada di kisaran Fibo 0,5 sampai Fibo 0,618, yaitu kisaran $1,18 atau $1,14. Maka kalau misalnya alternatif yang kita lihat adalah short, sebenarnya ini secara risk reward ratio nggak terlalu bagus. Kecuali teman-teman di sini tipikal yang spekulan dan ngelihat dari time frame 1 jam. Misalnya contoh, oke, Vin, gue percaya nih di time frame 1 jam gue ngelihat adanya si Three River Evening Star bakal bisa turun nih. Oke, berarti kalian trading lebih condong ke arah karakteristik yang agresif, dan pemanfaatan kalian sebaiknya adalah seperti ini. Jadi stop loss di atas trendline terakhir, targetnya di bagian bawah dulu, itu yang terdekat, dan target yang diharapkan bisa tercapai adalah kisaran $2,2. Karena kalau misalkan kita mengacu pada si ascending broadening wedge pattern, itu potensi targetnya bisa diukur berdasarkan panjang yang di luarnya, dan itu berarti target kita masih bisa sampai $1,05 secara midterm, karena ini kita analisanya di time frame 4 jam, artinya kemungkinan performance ya baru kelihatan itu at least semingguan, teman-teman. Nah, so far itu sih kalau misalnya yang saya lihat pada pergerakan FTM. Jadi waspada aja terhadap potensi terbentuknya si head and shoulders pattern ini, teman-teman ya, karena kita udah breakout dari falling wedge, dan sekarang kita kayak lagi struggling banget untuk bisa benar-benar penguatan impulsif atau signifikan. Dan kalau misalkan secara close candle nanti di jam 3 pagi kayak gini, teman-teman, ini kita harus tahu namanya bearish engulfing pattern, yang artinya ada kemungkinan si FTM itu confirming resistance yang ada pada kisaran level $1,31. Jadi singkat ceritanya adalah kita reject dari sana dan memicu sellers untuk kembali masuk ke pasar. Tinggal pertanyaannya adalah seberapa kuat sellers kita. Kalau misalkan sellersnya sangat signifikan, dibawa turun lagi, wah berarti FTM belum ready untuk rebound. Alright, so teman-teman, itu aja untuk update FTM kali ini. Sekali lagi saya harapkan teman-teman di sini bisa memberikan opini ya terkait dengan gimana cara terbaik untuk menentukan koin-koin yang akan kita bahas pada bulan April. Nah, mungkin nanti sesekali kita sisipin teman-teman kayak week by week koin-koin spesial yang teman-teman pilih gitu ya, yang ya kelihatan dari komennya itu wah ini kayaknya sangat-sangat menarik kalau dibahas, teman-teman ya. Jadi nanti saya comot lah dari salah satu komen, kita masukin di setiap kali weekend aja, teman-teman. Mungkin whether itu antara Sabtu atau Minggu kita bahas special coin. Alright, so thank you very much for watching this video, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers, bye bye.